Balik lagi nih kita ke apresiasi. Apakah menurut lu ya kalau apresiasi itu dalam bentuk uang itu boleh atau gimana? Ya boleh sih menurut gua, karena terlepas dari apapun itu kita memang banyak sudut pandang ya. Uang boleh karena apa? Misal nih dia datang ke kita atau mungkin ngasih ilmu atau mungkin sharing-sharing tentang organisasi atau mungkin sharing tentang ilmu-ilmu fotografi. Dia perlu bensin kan ya, perlu bensin, perlu uang jajan ketika istirahat dulu dan lain-lain. Ya menurut gua uang juga nggak apa-apa. Tapi terlepas dari uang pun banyak juga boleh, entah itu bingkisan, entah itu mungkin plakat dan lain-lain. Jadi apapun itu boleh, yang penting penyampaiannya, cara memberinya yang baik juga sih itu. Jadi menurut lu apresiasi dengan uang tunai atau dengan hadiah itu boleh-boleh aja? Boleh banget ya. Di masa modern ini banyak banget lah dengan uang, karena memang orang yang punya skill tuh nggak hanya di lingkungan kita aja kan, pasti jauh beda kecamatan, beda kota bahkan. Makanya salah satu dengan uang iya masuk akal, karena bensin dan lain-lain, uang makan. Iya betul juga kan, karena balik lagi ya, kalau terlepas dari dia dari luar daerah atau apapun itu, yang namanya kita seeking for knowledge ya, kita butuh ilmu. Ya kita harus menghargai apa yang sudah dia lakukan ke kita. Dia kan mungkin dia ngasih ilmu baru ke kita, ngasih tips dan trik, ngasih pokoknya pengetahuan baru yang kita nggak punya. Dan ketika kita misalnya mengundang orang itu, kita berharap kan orang itu bisa memberikan dampak yang lebih bagus kepada kita. Nah harusnya itu yang kita hargai, bukan masalah, kita tidak bicara masalah besar atau kecilnya dulu nih. Kita ngelihat bahwa dengan kita mengapresiasi mereka dengan contohnya tadi ya, dengan uang tunai atau dengan ongkos transport atau apapun itu, paling tidak itu bisa membantu orang itu, membantu dia, sehingga dia akan merasa lebih dihargai. Mereka jadi orang-orang yang kita undang itu bisa lebih semangat gitu bisa lebih semangat dalam menuntut ilmu baru, dan nantinya mungkin dia bisa ngajarin kita lagi. Benar-benar sama. Makanya terkadang apresiasi ini kalau di lingkungan kita mungkin yang masih awal-awal belajar, lingkungan kampus, lingkungan sekolah, mungkin nggak begitu kelihatan kalau yang apresiasi dalam bentuk uang. Uang. Karena ya balik lagi, mungkin kita juga masih belum punya penghasilan, belum punya pemasukan apa-apa ya. Nah, tuh. Termasuk kayak misalnya nih kalau kalau misalnya di dunia editing misalnya kan, ada juga nih orang dimintain macem-macem, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Padahal yang kita bayar ya bukan hasilnya aja. Kita lihat bagaimana ketika dulu dia belajar. Ketika dia modal waktu, modal listrik, makan, transport segala macam. Dan terkadang kita nggak memperhitungkan itu. Makanya ini pasti berbeda ketika kita misalnya masuk ke dunia profesional. Itu jauh banget. Bisa dunia profesional, terlepas karena kita ada undang-undangnya juga. Itu orang jadi semakin paham, ternyata ini layak dibayar sekian. Makanya setiap orang lama-lama pasti punya market. Tergantung bagaimana kita membranding diri kita ntar sebagai apa. Kalau sebagai guru misalnya segini, sebagai pakar terhadap sesuatu segini. Makanya sebagai seorang yang terus belajar ya, kita harus meningkatkan apapun itu, baik dari skill maupun maupun pengetahuan kita gitu. Iya benar, di ranah profesional ya kita harus fair-fairan bahwasannya kita punya skill, kita punya hak juga dibayar sekian ya. Nego-nego harga tuh hal yang wajar di dunia profesional ya, apalagi editing, fotografer dan lain-lain. Bahkan mungkin yang orang-orang awam aja kan, teman gue ada beberapa yang fotografer, dia kadang-kadang cerita ke gue, ngeluh, ya nih dong, gue baru selesai foto langsung pada minta ininya, dokumennya. Hasil fotonya kan gue butuh istirahat, dia butuh minum dulu. Jadi terkadang ya kita mungkin pahamin dulu lah bahwasanya fotografi itu, seorang fotografer juga harus punya jam-jam istirahatnya ketika habis foto. Mungkin minta fotonya di malamnya atau mungkin hari esoknya, atau paling enggak sebelum akadnya ada perjanjian ada kasihan juga kalau biar sama-sama enak. Misalnya kalau udah foto ntar uploadnya besok pagi ya. Benar. Kalau lu belum besok pagi jangan diminta dulu. Jangan diminta dulu, kasihan juga sih. Makanya gimana kesepakatannya ini kan dalam Islam juga penting nih, tentang akad kan, perjanjian itu dan dijunjung tinggi sekali dalam Islam. Termasuk kalau misalnya kita dalam dunia bekerja, kita jangan mengukur orang pakai skill kita gitu. Benar. Kenapa ini setiap kebanyakan dari orang itu dalam hal apapun itu selalu mengukur pakai ukuran diri sendiri, baik itu tadi apresiasi masuk ke profesionalitas ya. Beda misalnya kita seorang guru, kita mau bayar
pakar pendidikan ya, berbeda dalam konteksnya. Pakar pendidikan itu udah menghabiskan bertahun-tahun buat meneliti, buat kuliah lagi, buat belajar. Sedangkan guru kan beda tuntutannya dengan itu. Karena keperbedaan itu ada gap dan effort yang berbeda. Maka harusnya kita bisa menghargai dengan cara yang berbeda juga. Bener-bener. Harus paham sih. Terlebih ya kalau misalnya dalam dunia freelancing kita juga gak bisa asal tembak. Orang-orang yang melakukan freelancing itu paling umum itu menghitung konsumsi harian mereka nih. Kalau orang yang freelancing beda sama yang kerja kantor ya. Kalau yang freelancing karena mereka datang ketika ada proyek, ketika ada job-job baru, maka mereka baru bisa menentukan harga. Dan harga ini ditentukannya ya nggak asal hitung-hitungannya. Biasa dari kalau misalnya dalam bidang informatika atau mungkin ya kayak tadi desain grafis, biasa mereka melihat dari waktu berapa lama waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan suatu proyek dan berapa kali revisi. Benar. Karena kan ini hubungannya, kita pengennya hubungan kerja atau hubungan ya antara klien dan penyedia jasa ini kan baik pengennya, biar nggak ada kesalahpahaman. Karena ada perjanjian dua belah pihak, ya otomatis kita harus ya ikutin aturan itu. Banyak banget emang. Ya emang harus paham juga ya dua sisinya tuh. Haruslah dua sisi, jangan terkesan dari sisi kita aja pengen cepet, pengen cepet, pengen bagus ya. Semua orang kan ada prosesnya, proses editing ya. Lu sendiri juga mungkin banyak yang sudah melakukan ya di fotografi lu ya. Tapi gimana pengalaman lu? Banyak yang teman-teman langsung minta foto hasilnya. Ya sebenarnya kalau cuma minta foto sih gue sih nggak masalah ya. Karena effort buat nge-share foto nggak begitu susah, kecuali kalau dalam perjalanan kan aneh. Itu belum pulang. Misalnya udah nyampe rumah, baru dimintain, ya masih oke lah. Dan awal-awal misalnya ketika gue mulai usaha-usaha semacam ini, gue lihat dulu nih pasaran berapa. Oh iya benar-benar. Termasuk misalnya katakan dalam fotografi wisuda fotografi wisuda rata-rata untuk kampus itu misalnya sekitar 400, 500 sampai sejuta tergantung jam terbang si fotografer ini. Atau tergantung si agensi atau mungkin atau perusahaan yang memang megang si fotografer ini kan. Sekitar segitu. Nah, ketika gua mau coba, gua nggak langsung sebegitunya juga dong. Gua mau dari yang target gua bukan orang-orang yang memang bukan market gue, bukan orang yang tinggi gitu, bukan orang yang menengah ke atas banget dan bukan yang punya ekspektasi tinggi banget. Tapi gue mulai dari teman-teman dekat aja dulu. Makanya ketika gue naruhin harga itu udah terlalu murah, meskipun sejujurnya itu nggak nutup ya? Itu nggak nutup sebenarnya. Terus gimana itu kalau nggak nutup? Lebih tepat bukan nggak nutup sih, lebih tepatnya pas-pasan ya. Gue cuma bayar modal sama uang minum ya, atau pas-pasan lah. Cuma ya balik ya, ini kan strategi. Ketika gue mulai dari bawah, lama-lama orang kenal, akhirnya mulai muncul nih. Sekarang udah ada yang janjiin ntar bulan November. Sekarang masih bulan September. Udah 2 bulan udah booking ya. Udah mulai ada nih. Dan alhamdulillah. ketika kita ketemu sama orang-orang baru itu ya barulah kita mulai menaikkan harga sesuai dengan karena kita kan di luar market kita dan ekspektasi mereka sebagai customer atau klien mesti kan lebih tinggi. Nah, ini dalam penyedia jasa ya, berbeda kalau kita misalnya apresiasi orang dalam bentuk apa ya, misalnya undangan segala macam, itu agak berbeda kalau menurut gue. Berbeda misalnya gue ngundang seseorang buat ngisi acara di acara gue misalnya, ya pasti kita punya hitung-hitungan yang sama. Mungkin kita lihat dari ongkos dia berapa, dan selain kan ada di budgeting juga kita tahu nih kira-kira kalau jarak dari rumah dia ke sini itu berapa, kita hitung-hitungin. Bahkan pernah ya waktu itu gue ngurus suatu acara. Karena ini karena ini pemateri ini dari luar daerah, di luar pulau, ya kita hitung pakai standar hitungan tiket pesawat. Iyalah benar-benar. Iya, jangan kita kita ngitungnya jangan pakai standar rendah, karena kalau pakai standar rendah nanti kalau ada apa-apa yang lebih tinggi ternyata jadi pas-pasan. Kurang nanti. Kita memang waktu itu karena memang lagi masih awal-awal pandemi juga kan terbatas ya, dan hitung-hitungannya kalaupun naik pesawat jadi tinggi banget. Akhirnya mau nggak mau ya udah kita hitung pesawatnya, jangan hitung standar pakai kapal laut. Karena kan kita target dia orang luar nih, nggak mungkin kan dia pergi jauh-jauh misalnya ke Jakarta itu cuma buat wisata selesai. Dia bukan buat wisata, tapi kan buat tanda kutip bekerja kan, buat mengisi acara. Akhirnya karena dia memang kita berasumsi kayak dia akan sebentar, ya berarti pakai pesawat. Kalau pakai kapal laut kan anggap bisa lama, balik lagi. Pakai pesawat kan bisa pulang pergi sebenarnya. Makanya kita hitung dari ukuran tiket pesawat. Dan alhamdulillah deal-dealan
setuju ya. Nah itu cara-cara yang paling simpel kalau misalnya kita mengadakan acara. Terlepas kalau misalnya lu kenal sama orangnya atau enggak. Kalau kenal sama orangnya mungkin pembicaraan bisa lebih alot nih, bisa lebih cair lah ya. Lebih cair lah, lebih nyaman lah ya. Kalau kita nggak kenal, apalagi dia udah kemana-mana, jam terbangnya tinggi. Ya kita jangan ngasih standar rendah lah. Iya benar-benar. Kita harus tinggi, apalagi kalau dia udah. Iya udah nasional lah. Setidaknya nasional kita harus benar-benar hitung-hitungannya harus paham. Lagi kalau belum dia profesional, kita mau negosiasi itu sah-sah aja. Nggak ada yang nggak dosa negosiasi itu. Iyalah, yang penting sesuai, sama-sama nyaman keduanya, sama-sama setuju. Hanya gitu. Emang sih. Gue pernah punya dulu nih waktu zaman gue sekolah ya, kejadian gue ngerasa ini salah satu pengalaman apresiasi. Iya gimana? Dulu nih ya, gue SMP kan. Itu gue SMP. Kejadiannya itu pas bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada lomba Ramadan gitu di masjid, masjidnya apa gue lupa ya. Masjid Baitul Faizin kalau nggak salah, itu ada di Cibinong. Gue SMP di Cibinong kan. Nah di situ ada lomba Ramadan besar-besaran gitu, tingkat kabupaten. Terus? Nah di awal ini kan gue kelas 7 kan, baru masuk nih. Waktu itu sekolah minta ada yang mewakili buat ikut-ikut lomba. Nah gue orangnya nggak suka show off kan, maksudnya nggak suka pede duluan gitu. Tiba-tiba ada ketua kelas itu masukin nama gue, nggak tahu ya kenapa disebut namanya, padahal gue belum menunjukkan sisi apapun di situ kan, masih baru masuk kan. Baru masuk. Era diceburin lah masuk. Nah singkat cerita gue dateng lomba, di pengumuman juara 2. Waktu itu juara 2. Biasalah dapat piala doang. Gue ingat hadiahnya itu cuma piala, nggak dapat uang tunai kan. Piala doang. Terus? Dan ketika di bulan Ramadan menuju akhir-akhir lah menjelang Idul Fitri itu ada semacam sanlat pesantren Ramadan gitu kan. Nah pas pesantren Ramadan di pembukaannya itu dipanggilin tuh. Kan nggak cuma gue yang di tengah, ada beberapa yang lain kan yang juara-juara, ada yang tim, ada yang perorangan, dipanggilin semua tuh ke depan, disebutin nama-namanya, dan pialanya itu ditunjukin di depan. Dan waktu itu gue ngelihat ini gue masih siswa baru nih, boro-boro gue kenal orang lain kan ya, orang lain juga belum kenal gue, siswa baru, gue di sana dipanggil namanya. Awal itu gue rasa waduh bagus banget nih, gue bangga banget kan pertama kalinya gitu gue ngerasa bawa piala tapi dipresentasikan gitu. Biasa gue paling kalau misalnya juara lomba ya udah ditaruh, tiba-tiba pialanya udah ada di lemari aja. Nah setelah itu gue dipanggil ke depan sama beberapa orang itu, diceritain ini menang lomba ini menang lomba ini. Iya sih emang bener. Gue masih ingat tuh waktu itu kepala sekolahnya sama orang yayasan itu ya bilang ini terima kasih atau ini makasih bawa nama sekolah. Ya jadi udah bawa nama sekolah, terima kasih. Yang gue pikir selesai sampai situ waktu itu. Terus ada lagi. Tiba-tiba setelah kegiatan acara gue dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Gue kira mau diapain ya atau ditanya-tanya. Tiba-tiba kepala sekolah itu ngasih surat itu isinya tuh dari si kepala sekolah, dari pihak sekolah itu pengen minta pialanya. Oh gitu. Pakai surat. Minta izin lah pialanya ditaruh di sekolah. Dan ya kalau saya sih, kalau gue sih ya udah gitu ya, nggak apa-apa. Oke. Nah tapi setelah gue setuju, mereka ngasih insentif, ngasih ditukar lah ibaratnya. Ditukar ya. Ini pialanya kami simpan di sini ya, gini. Oh iya pak, nggak apa-apa. Terus dianya ngasih amplop. Ditukar. Terus perasaan lu gimana? Awal itu gue nggak sama sekali nggak expect berapa jumlahnya atau apa, karena ini masih kecil juga kan, kelas 7 kan. Udahlah, pas dan gue rahasiain itu dari orang-orang, gue takutnya karena apa kan, pas gue nyampe rumah, pas gue buka amplop kan gede banget, bahkan itu buat ngebayar pialanya tuh nggak jauh bisa piala paling seberapa, ini uangnya berlapis-lapis kira-kira. Dan disitu gue ngerasa udah gue dapet treatment yang baik ketika gue bawa piala ke sekolah, dan bahkan ketika gue lomba pun pas berangkat itu diantar sama mobil sekolah, diantar mobil sekolah, diantar pulang. Dan gue dapet dispensasi karena itu diizinin ya. Bener-bener sekolah itu pengen anaknya itu bener-bener all out kalau ada apa-apa. Masalah nilai aman dalam artian selama lu nggak ngelanggar atau selama lu nggak kabur ya, nggak cabut itu sekolah pasti ngerti kalau lu keluar buat lomba. Dan ketika lu mendapatkan prestasi, lu dapat uang yang menurut gue waktu itu cukup besar ya. Dan kalau sekarang mungkin gue berpikir mungkin uangnya buat transportasi, buat benar. Dan itu besar banget. Dan lama-kelamaan gue tahu teman-teman yang nggak juara pun itu dikasih juga.
dikasih jong, memang jumlahnya nggak sama kan. Di situ gue ngerasa, wah kalau misalnya sekolah ini melakukan hal kayak gini, berarti kan dia benar-benar menjaga anak-anaknya itu supaya mampu berprestasi terus. Padahal di sini yang gue ikut lomba tuh bukan lomba-lomba akademik loh, bukan olimpiade, bukan gimana yang olimpiade mungkin kita pikirnya begitu. Dan disitulah gue ngerasa bangga banget sebagai seorang anak-anak. Gue pernah ikut lomba, ya gitu tadi kasusnya, pialanya langsung ditaruh aja, nggak ada bilang ada apa. Ini dia pas mau piala diambil aja, dia pakai surat ya. ngasih ke formal gua, juga ya, sama bagus. Ya biasa suratnya itu isinya selamat gini, terus ada minta izin gitu bahwa suratnya itu, bahwa pialanya itu akan ditaruh di lemari piala sekolah. Dan ya pasti sebagai seorang siswa ya pasti setuju aja gitu. Padahal gue kiranya waktu itu ya udah gue kasih aja. Gue nggak mengharapkan apa-apa lagi. Ya, karena menang pun juga udah senang ya. Cukup itu acaranya pun itu kan besar ya. Taruh di masjid depan itu, pas di acara pembukaan kan otomatis kan orang punya insight langsung. Iya, langsung tatap muka. Jadi spotlight banget, dan di situ gue mulai jadi dikenal sama teman-teman yang lain. Ya gitu, gue salah satunya. Lu ada nggak semacam itu? Iya, apresiasi pun gue waktu SMA pernah juga, tapi itu apresiasi dalam organisasi aja sih. Jadi waktu itu gue kepilih ketua rohis di MAN gue, di MAN 13. Itu gue juga bener-bener gak nyangka senior gue waktu itu angkatan, ya yang lulusnya 15 lah kan, kalau kita 16. Iya, angkatan 15 bener-bener ngerangkul gue, mengapresiasi juga, maksudnya ya selamat ya lu diamanahkan ini, tanggung jawab, terus rangkul. Ada istilah diksi rangkul tuh gue bener-bener tersentuh loh. Oh iya, rangkul, bahwasannya ketua pun juga harus bertanggung jawab sama anak-anak buahnya gitu, sama kepengurusannya gitu. Mau dia adik kelas, mau dia sepantaran, ya itu tanggung jawab kita. Apresiasinya dengan ya mereka nemenin gue, mereka ngasih ucapan ke gue, dan mereka ngebantu gue, itu menurut gue apresiasi juga dengan tindakan. Terus juga di ranah kuliah apresiasi juga ada sih. Ketika gue ikut lomba waktu itu, pernah jadi lomba orasi. Ya waktu itu belum juara sih, tapi dari situ gue mulai dikenal. Dan sampai akhirnya pas gue jadi dema, gue ditunjuk jadi juri orasi. Karena waktu itu pas gue ikut lomba orasi lumayan agak berat juga sih lawan-lawannya. Terus pas ada acara tarbiyah itu, kayak tarbiyah expo, waktu itu namanya Startition, gue jadi juri orasi. Dan gue ngejuriin anak-anak yang sebenarnya sepantaran sama gue, Ji. Gue dema nih, tapi gue ngejuriin semester 5 atau 6 gitu. Jadi sepantaran, gue ngerasa ya Allah, gue bener-bener dihargai, maksudnya diapresiasi juga, bahwasannya dengan ilmu yang mungkin kita miliki, mereka berusaha menghargai kita, dijadikan juri dan lain-lain, dan treatmentnya juga cukup bagus, cukup apik lah. Dan dari situ sepakat gue bahwasannya dengan sikap kita tadi, dengan sikap sekolah lu yang memperkenalkan juara-juara, itu benar-benar hal yang mahal bagi gue. Karena bagi gue saling menguatkan, saling memberi apresiasi adalah kemewahan. Ya itulah di ranah SMA, di ranah kuliah, lebih ke arah itu sih, apresiasi. Betul, senior. Paling tidak lah kalau misalnya memang sekolah atau apalah itu ya, itu belum sanggup untuk membayar segala macam itu, menurut gue paling tidak ada gestur kecil. Iya, benar. Atau mungkin kalau punya media sosial, tampilin lah nih orang-orang flyernya disebar, orang juara, supaya orang-orang ini semakin termotivasi. Dan kita yang mungkin yang belum berprestasi ngelihat itu, wah, jadi termotivasi nih, gue pengen muncul. Iya, itu hal-hal yang berpengaruh loh, Ji. Dan itu konteksnya nggak harus juara lomba atau nggak harus bisa juara. Jadi misalnya dia mewakilkan paskibra saat 17-an. Itu kan sesuatu yang membanggakan. Selain dia mungkin bawa-bawa nama sekolah, dia juga bisa jadi karena dia bawa sekolah itu, bisa jadi karena dia sekolah bisa jadi semakin dikenal atau apa. Nah, impasnya tuh banyak banget. Impact dari mengapresiasi itu banyak banget. Kita nggak bisa. Iya, benar, sepakat gue. Nggak bisa terhitung secara materi aja. Justru kita harus berpikir secara jangka panjang. Ketika kita mengapresiasi, paling tidak itu muncul hubungan baik. Dan kalau kita udah punya hubungan baik, insya Allah relasi kita akan semakin banyak. Dan relasi-relasi yang terbangun itu bakal kuat. Kalau menurut gua, kejadian itu banyak banget. Iya, benar-benar. Ya, sepakat bahwasannya apresiasi, terus bergaul pun juga sangat berpengaruh sih. Bergaul sama siapa aja dan juga saling mendengarkan, saling menguatkan, itu ngaruh banget. Ada cerita sedikit, Ji, waktu gua ke Jambi.
ada sepupu gue nikahan, beliau orang Jambi, jadi gue ke Jambi. Dan gue waktu itu bener-bener, wah gue coba di status gue ada gak anak UIN, gue nyebutnya UINers ada gak yang di Jambi, waktu itu story gue. Waktu itu ada, tapi ternyata orangnya lagi di luar kota. Anak PAI juga, Bang Firman, kenal gak? Tahu. Bang Firman, beliau orang Jambi, tapi waktu itu pas gue ke Jambi dia nggak ada. Terus ada anak Fitkom temen gue juga, dia kesos angkatan kita 16, dia ternyata lagi di Jambi. Bahkan dia berbeda background sama gue loh organisasinya. Tapi ketika kita sama-sama satu alma mater, ya udah saling bantu, saling ngerangkul, saling menjamu. Makanya menurut gue bergaul dengan siapa aja ketika kita lagi butuh bantuan pun insya Allah dibantu. Di luar kota tuh benar-benar mahal banget. Maksudnya kejadian yang mahal banget yang nggak bisa dibayar dengan apapun ketika dia menjamu gua, walaupun beda organisasi tapi kita pernah ketemu, pernah ngobrol, itu suatu hal yang nggak bisa dibayar sih menurut gua, Ji. Ketika bergaul yang baik, saling nguatin, ketika ini nggak ada toksik, ketika dalam bergaul ya insya Allah kita bakal dibantu. Jadi kebaikan benar-benar balik ke kita lagi, itu gua sepakat banget sih, rasional itu. Ya makanya sebelum kita ingin didapatkan kebaikan orang lain, kita juga jadilah orang yang baik. Iya, benar. Mulai dari orang terdekat kita. Kadang kita tuh agak ngerasa canggung kalau kita mengapresiasi adik kita, orang tua kita. Padahal sebatas apresiasi ya ucapin aja ya. Misalnya orang tua ngasih uang saku aja, terima kasih. Iya, terima kasih. Ketika kita mungkin sudah dalam keadaan mampu, kita kan bisa mengembalikan itu. Kita bisa. Biasa orang tua kan suka nggak mau nih kalau anak yang ngasih uang ya. Iya, biasanya. Ya buatlah gestur-gestur yang menyenangkan orang tua juga. Ini contoh aja, misalnya dalam keluarga kan kadang susah juga kita mengapresiasi karena satu hal ngerasa dekat, ngerasa setiap hari ketemu. Apalagi kalau misalnya udah dengan teman, ya udah kita ada itu termin rangkul itu sangat penting menurut. Iya, benar. Namanya merangkul kan nggak cuma begini doang. Iya. Banyak ya, luas banget sih emang diksinya, maknanya juga. Ya tentunya kan karena kita harus bertemu sama orang lain, yang namanya manusia nggak bisa hidup sendiri. Iya, benar. Maka dari itu ya menurut gua salah satu untuk cara menikmati hidup ya nikmati hidupmu. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara membangun hubungan yang baik. Sehingga nantinya ketika kita butuh sesuatu, kita butuh bantuan atau baik material maupun non material, pasti ada seseorang yang siap bantu kita. Iya, benar. Begitupun sebaliknya ya. Kalau ada orang yang minta bantuan, selagi kita bisa bantu, ya bantu aja. Nggak harus kita perhitung-hitungkan. Cuma yang paling penting ya tadi, kita bisa saling mengapresiasi ya satu sama lain gitu. Kalau dari lu gimana? Ada closing statement ya? Iya, Ji. Jadi kunci utamanya, keywordnya adalah kita manusia adalah makhluk sosial. Gue sudah pernah lihat sepintar apapun orangnya, sehebat apapun, setangan besi apapun orangnya, pasti dia akan minta bantuannya, entah itu asistennya. Makanya kalau kita lihat nih, perhatiin aja nih, seorang yang hebat pun pasti ada asisten pribadinya, Ji. Sekelas ya di ranah pemerintahan dan lain-lain pasti ada. Mungkin nggak terlalu di show off ya, bahwasannya pasti ada. Dan di situ dalam apresiasi, bahwasannya memanusiakan manusia, berterima kasih dalam ucapan, dalam sikap, itu benar-benar mahal dan itu harus dilatih, nggak bisa instan, Ji. Makanya memang harus dilatih. Misal nih, kita ada circle kita yang kita sayang sama mereka, sayang sebagai pertemanan ya maksudnya. Jadi kita harus ajarin aja perlahan, step by step. Jadi mostly dia udah pernah ngelihat kita, jadi perlahan dengan perilaku kita dulu gitu, Ji. Karena memang sih gue udah lihat dari berbagai macam situasi, orang tuh pasti bakal ngikutin ketika kita udah nyontohin duluan, tanpa omongan pun gitu. Tanpa omongan pun, ketika kita udah nyontohin, mereka pasti perlahan inget, oh ya si A perilakunya begini loh kalau habis ngucapin makasih. Oh si A perilakunya, gesturnya begini loh kalau dia habis menerima undangan dan lain-lain. Itu sih. Jadi gestur, perilaku kita, ucapan kita tuh bakal ngaruh ke lawan bicara kita. Ingat, kita nggak sendirian, sehebat apapun kalian, ya kita butuh orang lain karena kita makhluk sosial. Jadi apresiasi penting banget. Ya akan menghadirkan timbal balik yang positif. Oke. Makasih Dok udah datang ke gubuk ya gue ini. Wah, udah bagus ini studionya. Ya, nanti lain kali kita ketemu lagi, kita akan bahas sesuatu yang mungkin menarik dan hangat untuk kita bincangkan. Yeah. Makasih pokoknya.
buat semuanya, kalau misalnya ada topik yang ingin kita bahas silahkan tuliskan saja atau DM aja gua. Kita punya tema nih. Iya, punya tema loh, hebat nih. Jadi silakan teman-teman yang mau nanti sharing-sharing tentang apapun temanya, silakan ke Aji bisa. Oke, makasih semuanya yang sudah menonton dan yang mendengarkan. Sampai jumpa di next kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.